Wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, Uti Waridah Popo, kalau mau puasa Daud apa harus puasa Senin Kemis dulu Popo? Tidak ya, tidak harus puasa Senin Kemis ya. Apa ini? Kodok puasa Ramadan dulu, iya ya. Jadi kalau Anda katakanlah mau puasa Nabi Daud, itu harus didahulukan hutang puasa Ramadan ya. Jangan hutang dulu ya, Pak. Hutangnya belum disaur ya, Anda makan mewah-mewah gitu. Ibaratnya seperti itu. Ya, didahulukan dulu kewajiban. Puasa tirakat itu kan sunnah, teman-teman. Jadi ketika Anda tidak mengerjakan wajibnya, maka yang sunnah ini tidak ada artinya gitu. Ya, wajibnya dulu diprioritaskan dulu, diselesaikan dulu tanggung jawabnya, baru puasa Nabi Daud. Apakah harus puasa Senin Kemis? Tidak ya. Puasa Senin Kemis ini tujuannya untuk latihan ya. Artinya Anda melatih gitu loh ya. Tahu enggak? Anda itu melatih. Anda puasa Senin Kemis, tujuannya apa? Untuk melatih. Supaya ketika menjalani puasa Nabi Daud itu kuat. Ya, karena puasa Nabi Daud itu rentannya lebih banyak daripada puasa Senin Kemis. Ya. Puasa Senin Kemis itu kan dalam satu minggu 2 kali, Senin dan Kamis. Tapi puasa Nabi Daud itu seminggu 4 kali. Contoh ya, Senin Anda puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, ya, Sabtu tidak, Minggu puasa. Jadi 4 kali dalam satu minggu 4 kali. Jadi ketika ditotal itu dalam satu bulan itu 15 kali. Jadi seperti itu. Ya. Jadi langsung saja, tidak masalah gitu ya. Terus ini apa lagi nih? Bagaimana kalau hari kelahiran makan selain nasi? Apa ada faedahnya? Tidak ada faedahnya lah. Kamu ngapain ini, saudara Adi Trisma ini? Ya, kita meninggalkan nasi, apakah ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya gitu ya. Ya, tirakat itu harus ada batasannya. Lah kalau Anda misalkan pas weton Anda terus Anda tidak makan nasi, apakah itu tirakat? Bukan ya. Itu sakarmu dewe jenenge. Tirakat itu jelas, aturannya jelas. Kalau hubungannya dengan weton, tirakatnya itu mutih. Ya, tirakatnya mutih. Lah, seperti bancaan, selamatan, sego kuning, ya, jenang abang, mandi kembang dan sebagainya, itu hanya tambahan saja. Yang paling penting itu adalah puasanya. Ya, puasa wetonnya. Dan puasa weton itu mutih 24 jam. Ya. Tapi kalau Anda sudah puasa Senin Kemis, sudah puasa Nabi Daud, tidak perlu puasa weton ya. Karena puasa Senin Kemis itu puasa yang jangka panjang, bisa setahun, bisa 10 tahun ya. Tidak ada ceritanya puasa Senin Kemis cuma 1 bulan ya. Tidak ada hasilnya. Puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud itu akan kelihatan hasilnya ketika sudah jalan tahunan. Kalau jalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada hasilnya, masih belum muncul hasilnya. Tapi kalau sudah katakanlah 1 tahun ke atas, ya itu baru, ya baru nanti ada hasilnya, keramatnya muncul. Nah ini kalau misalkan Anda ini ya pas hari kelahiran Anda terus tidak makan nasi. Terus apakah ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Tidak ada. Kecuali Anda niatkan puasa. Misalkan tidak makan nasi, puasa ngerowot ya 24 jam. Mulai jam 5 sore sampai jam 5 sore hari berikutnya. Itu pun kalau kuantitinya cuma sehari, itu juga tidak ada manfaatnya. Terlalu lemah energinya. Baru ketika Anda lakukan 1 minggu, baru kerasa. Manfaatnya pasti muncul. Ya. Jadi semua itu juga tergantung kuantiti ya. Kuantiti itu jumlah, berapa banyak. Juga tergantung kualitas. Kuantiti dan kualitas itu selalu bergandengan ya.
Kadang orang itu berpikir gini ya, dibaca sedikit saja atau menjalani puasa sedikit saja, yang penting berkualitas. Ya, apakah bisa kita melakukan laku sedikit terus berkualitas? Kita ini orang awam loh ya, beda dengan para wali, para ahli itu beda. Mereka melakukan sedikit bisa berkualitas. Kenapa? Karena mereka sudah bertahun-tahun menjalaninya. Nah, itu yang membedakannya di situ. Orang itu pingin keramat, itu pasti harus tirakat. Ya, tirakat itu juga ada aturan, ya. Ndak sakar PDW. Ya, karena kalau Anda sakar PDW ndak ada hasil, misalnya pas wetone ndak mangan apa-apa. Tapi ndak ada niat puasa putihnya, ndak ada niat lakunya. Ya ndak ada hasilnya. Itu asluwe. Ya. Nah ini, bagaimana kalau mau puasa Nabi Daud kalau masih berhalangan? Nah kan bisa toh. Nanti ketika tidak berhalangan itu kan bisa. Itu hanya alasan saja gitu ya. Alasan itu akan muncul, selalu muncul. Ya, ketika Anda dihadapkan pada sebuah ibadah, tirakat kepada Tuhan, nafsumu itu bergejolak. Menolak supaya kamu itu tidak melakukan. Wis titenono tidak percaya. Ketika Anda mau berbuat baik itu mesti ono halangan. Halangan itu dari dirimu sendiri. Tapi ketika Anda mampu mengendalikan halangan itu, mampu melawan halangan itu, ya disitulah perjuangan. Itu yang berat di situnya. Nah, disekot bagaimana cara menghilangkan jimat dan sebagainya, langsung dibuang ya. Apa misalnya dibuang kemana ya? Harus dibakar saja ya. Jimat-jimat itu dibakar saja. Niat menghilangkan. Masalahnya bukan jimatnya itu ya. Kalau jimat benda ya. Kalau jimat benda ya. Itu ketika kita buang, itu kan makhluknya sudah ada di dalam dirimu gitu. Makhluk halusnya itu sudah ada di dalam dirimu. Ya, jadi ingat, makhluk halus itu sudah ada di dalam dirimu. Jimat yang Anda pakai itu mengandung jin. Ya, ketika Anda bawa, itu jin itu berpindah kepada dirimu. Walaupun jimat itu kamu buang, ya, jinnya masih ada. Karena jin itu bentuknya energi. Ibarat ini jimat ya, anggap ini jimat. Ya, Anda datang ke orang pintar, dimasukkan jin ke dalam ini, jimat ini. Terus jimat ini Anda bawa atas persetujuan Anda. Itulah perjanjiannya seperti itu. Ya. Nah, otomatis ketika Anda bawa, ini akan berpindah tempat ke dalam tubuh Anda. Jadi jimat ini kamu buang, kamu bakar, ya tidak ada efeknya. Makhluknya ada di dalam tubuhmu. Ya, itu yang sulit. Ya. Orang memasukkan jin di dalam dirinya dengan orang terkena sihir, telur santet, itu cara pembersihannya lebih sulit orang yang memasukkan jin di dalam dirinya. Kenapa? Anda rela gitu loh ya. Beda ketika Anda terkena sihir, itu tidak rela. Ya, ya toh? Nah, itulah bahayanya seperti itu. Assalamualaikum, mau tanya, anak saya diikuti makhluk halus dari lahir, katanya dia laki-laki, sekarang umur 23 tahun. Yang ikut jin cewek, dia suka memakai pakaian perempuan, nggak ada yang bisa mengeluarkan makhluk itu dari anakku. Katanya sudah nyaman punya tempat tubuh anak. Saya minta solusinya Pak Guru, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya diruqyah, ya disadarkan anaknya. Ya, disuruh ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Ya, itu caranya seperti itu. Ya. Atau di terapi ya, saya mengeluarkan produk ya, garam ruqyah. Tapi kalau Anda pesan sekarang ya paling ya minggu depan. Ya, untuk minggu ini sudah untuk kloter pertama itu ya. Ada 7 orang ya, ada 7 orang dari Sleman, dari mana lagi itu, dari Malang, dari Bogor, dari Kerawang,
terus dari mana? Ciganjur, dari Blitar, pokoknya 7. Ya, coba diterapi dengan itu. Ya, 1 tahun ya masa pakai garam yang saya buat ini 1 tahun. Jadi 1 minggu itu saya proses sesuai dengan kebutuhan Anda. 1 tahunnya ya di tahun 2025 ya. Itu saya tirakati setiap hari. Artinya saya doakan bersama tirakat yang saya lakukan itu. Nah, itu ya. Kalau menginginkan teman-teman Jemaat Pahing bisa kontak ya di WA saya. WA saya bukan untuk konsultasi secara umum ya, hanya untuk pemesanan garam. Ya, kalau Anda pesan garam oke, silakan tak layani. Tapi kalau Anda curhat, tidak tak layani teman-teman. Karena banyak sekali ya. Nanti kalau tak layani tidak kerja saya gitu loh ya. Nah, ini tak sempatkan ya membuat garam itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.